Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Rizky Andi Setia Santoso lan iki rencang kula Galang Surya Prakasa kajenge ningali tempat bersejarah sing dijenengi niku Punden Kaliondo. Nah, sakniki wonten Punden Kaliondo kali Bapak sinten? Bapak Muklas. Niki kula kajenge tanglet. Ya napa ceritane awal mula wontene Punden Kaliondo mriki? Nek segi asal usul Punden Dusun Kaliondo ini gak nututi saya sendiri. Cuman dari masyarakat dulu ini Punden Dusun Kaliondo ini adanya itu di zaman penjajahan Belanda. Karena namine sing niku Punden iki adalah tokoh atau pahlawan yang babat dusun, dan itu sempat hilang sejarah Punden Dusun Kaliondo ini di tahun perkiraan tahun 90-an dihilangkan. Lah muncul nyata kembali itu di saat saya jadi kepala dusun, ansal amanah dugi sesepuh mriki niku diparingi wangsit kalau orang Jawa bilang. Dan niku kula diamanahi benakno Punden engko kon dadi bapakane Dusun Kaliondo ten wangsite. Dan niku kula iki gak percaya ketika niku kula nggehi moro tiba-tiba warga, pemuda dan tokoh-tokoh teng kula dadosaken kula kepala Dusun Kaliondo di tahun 2021. Habis itu ternyata Punden ini anjane njaluk dikembaliaken asal usule. Jalaran niku kula niki nate kata tidak saya hiraukan amanah dugi sesepuh mriki. Masalah balekaken wujude Punden. Nah, saat itu kula dikai amanah malih diipeni seakan-akan sukma kula niki dipundhut. Ketika niku ada cahaya putih biru mendekat. Habis itu saya ini dibawa. Lah dibawa niki kula niki di dalam tanah tiba-tiba. Bangun-bangun di dalam tanah dikainin kafan. Ketika dikain kafan, saya ini nangis di situ. Lah apa aku nok kene? Lah iki ya apa iki sapa sing tak delok? Ketika di situ gak ada satu orang pun yang ada di situ. Lah tanah tiba-tiba lama kelamaan semakin menyempit, dan kala itu ada suara satu orang laki-laki bilang, benakno Punden nak, kon nek duwe tanduran no alam dunya. Habis itu sukma kula niki dipanggil malih. Ketika kula kondisi niku lemah semakin nyempit itu detik, rasanya itu puluhan tahun. Rasanya puluhan, padahal hitungan detik kala niku. Rasanya puluhan tahun. Pada saat itu kula dipundhut malih sama cahaya biru putih itu mau dibawa ke alam. Seakan-akan itu ada pintu satu, dari situ ada orang satu bilang. Lah taman yang indah itu tiba-tiba menjadi suatu kayak TV. Habis itu ada kayak sinetron apa gitu. Di situ orang itu bicara di depan pintu barusan. Diamanai
sapa wong sing duwe tanduran nang alam donya le masya kon mati kelak kon amal baikmu iku iso nuntun anak turunmu ten amanahe mbah niki sak jalaran iku terus kula diamanahi kengken bangun di tahun 2022 bangun ini. Kalau awal munculnya itu 2021. Kalau asal usulnya itu tahun zaman Belanda. Di tahun zaman Belanda. Cuman kalau amanahnya punden ini sapa wong sing duwe tanduran nang alam donya sing eling nang para leluhur masya mati iku bakal iso ngelingi anak turune. Salah satu yang ngoten ketika niku nggih kata sing ngafiraken sembarang kali teng pribadi kula. Cuman kula dekak nyala balekno asal usule niki kula. Jalaran iki tujuane ku anak turune sing di wilayah dusun kaliyan ben eling nang pejuang para leluhur singen jalaran Mbah Daud niki. Sampai ada tiang 3 yang berbakti di sini. Almarhum Yai kula, Yai Kodirun, Abah Hamdi dan Mbah Dalim. 3 tokoh iki yang peran di dusun Kaliono zaman iku. Zaman kepemimpinan mbah-mbahan kula. Yae isine niku moro-moro ketika ada wacana kafir dan semua tokoh-tokoh mengkafirkan, ada satu turunan Abah Hamdi yang bernama Fikri Kerasukan. Ketika pembangunan dia saja, berarti otomatis semua terjadi karena kehendak Tuhan. Gejalaran sesepuh mriki pengen balekno asal usule ben anak turun iki eling ero pancere, ero panggone. Endi panggone sing mau reksa kene iki tujuane ngono nek gak sampe lali perjuangane para leluhur singen, termasuk contoh kaya orang tua sudah meninggal. Nek dijarno ya bakal lali, cuma nek ono petenger atau patok apa kita pun insya Allah pasti akan tahu lokasinya, rasanya itu kita mendoakan pasti tembus. Kalau kita tahu patokan panceri keluarga kita yang sudah meninggal, salah satunya arep warga dusun Kaliono ben bisa sowan mriki ada acara ruwah dusun maringi syukuran lah isine niku ngoten penjaluke sesepuh mriki. Nek asal usul nggih tahun zaman Belanda cuman sempat dihilangkan zaman tahun 2021 dimunculkan kembali pembangunan ini 2022. Ning waktu tertentu apa Mas warga nindakake selamatan utawa bersih desa utawa rutinan khusus ing kene? Kalau rutinan acara ruwah dusun itu per tahun itu ada di sini di tanggal kebangkitan Almasih kalau pas bangunnya ini Almasih, cuma tanggalnya itu lupa saya. Miturut panjenengan punden iki dipandang keramat, suci utawa luwih kaya situ sejarah? Kalau menurut saya punden ini adalah suatu tempat yang keramatkan. Dia nggak ada sejarah karena dia adalah tokoh pahlawan yang rela harta, nyawa, keluarganya mati untuk memperjuangkan wilayah ini di zaman Belanda. Makanya dia bisa dikenang karena dia mempunyai satu pelampahan atau kelakuan yang bisa dikenang di hati masyarakat, dan di situ juga masyarakat mempunyai rasa syukur terima kasih meskipun sudah meninggal, dia tetap dikenang di hati masyarakat. Salah satunya dengan acara ruwah dusun atau hari Kamis sowan mriki. Nah itu
adalah salah satu bentuk syukur kita kepada leluhur mriki dan bisa mendoakan kepada Gusti Allah. Napa wonten tanda Mas utawa simbol khusus ing punden mriki sing duweni makna tertentu? Kalau simbol itu nggak lokasi ini menurut saya, karena simbol itu kan kayak tempat gitu Pak. Simbolnya nggak minta dibenahi biar orang nyekar itu bisa nyaman, biar bisa tenang, salah satunya itu. Napa sebabnya masyarakat biyen milih panggon niki kanggo gawe punden? Punden itu kan adalah tempat yang mempunyai sejarah. Nah, di sini adalah makam sesepuh mriki. Dan di sini itu makanya dulu sempat hilang punden ini di kepemimpinan Bapak Kasum Mbah Slamet, itu hilang bentuk rumah. Nah, ketika saya dadi Kasum di amanah mriki kan munculaken salah satu simbol tadi. Tokno simbole maneh di kene ben masyarakat ini ki ero pancari ero lumbune. Kalau orang gak tahu rumah, dia pasti akan gak ketemu titik temu ketenangan, ngeliwung di jalan di mana. Cuman kalau ada rumah dia pastikan tenang, bisa ada tempat berteduh. Satu contoh, kalau hujan kan tidak panas kalau ada rumah, kalau gak ada ya pasti panasan berjalan. Salah satunya masyarakat Dusun Kaliondo niki ben saged ngelingi salah satunya gini uang nek dungane wong siji loro telu burung karuan temen. Cuman kalau kita bisa berdoa sama-sama memanjatkan puji syukur kita Gusti Allah Ta'ala, salah satunya tempatnya di sini, insya Allah Gusti Allah menjaga. Cuman semua itu kan dari keyakinan masing-masing, karena keyakinan itu adalah suatu bagian dari iman kita Gusti Allah Ta'ala. Dan salah satu kenapa kok ada satu punden, di mana-mana itu ada punden, karena dia mempunyai sejarah. Dan ada Jawa itu tidak bisa kita salah satu menghilangkan sejarah, karena itu sudah adanya orang Jawa, orang yang berperan penting di lingkungan atau di kenegaraan. Satu contoh Bapak Soekarno, Mbak Karno, meskipun dia sudah mati tetap banyak orang yang mendoakan. Habis itu banyak orang yang kagum dengan kelampahannya, karena dia mempunyai sejarah yang di luar kemampuan salah satunya kita berani menantang Belanda, Jepang, semuanya kan diberanikan untuk membela ya negara kita ini, salah satunya itu. Begitupun di sini, ini adalah tokoh, salah satu tokoh yang berani berkorban untuk masyarakat, ya bukan untuk pribadi, juga untuk tanah air kita ini. Salah satunya ya punden itu, makanya dia dikenang, dikeramatkan di dusun-dusun. Kalau ada tempat punden, salah satunya karena mempunyai jasa yang tidak bisa kita sepelekan dan harus dan wajib kita hormati, karena tanpa jasa dia belum tentu dusun ini bisa aman tentram. Belum tentu Indonesia juga bisa merdeka di zaman penjajahan dulu. Napa warga isih terus njaga tradisi sing wonten gandengane karo punden niki, Mas? Kalau masalah warga itu semua kembali lagi ke keyakinan. Jika kita memaksakan keyakinan, percuma, malah benturan dengan hati nurani kita tadi. Nggih, ada yang tulus, ada yang tidak. Semuanya tergantung kita pribadi. Kalau segi apa tadi, warga yang benar-benar sini meneruskan adat teng mriki.
bakal meneruskan adat nih, salah satunya nih kayak saya ini, salah satunya nih soal mriki bersih dan penjaluk. Kadang kita spontan itu roh itu bisa nyambung dengan roh yang sudah meninggal. Salah satunya ibarat kita kangen dengan orang tua, salah satunya contoh. Kita ini sedih, habis itu kita tiba-tiba kangen sama orang tua. Saking sedihnya kita ini di titik nol, pasrah. Ketika pasrah, insya Allah roh kita akan nyambung dengan orang tua kita yang sudah tiada. Karena meskipun dia tiada, dia itu gak mau lihat anak itu sendiri. Ini pribadi saya sendiri. Saya pernah titik nol ketika istri saya meninggal, ditinggal anak kecil 2, dan di situ orang tua pun itu pasti itu datang. Ketika kita pasrah, hati kita yang bicara, kita meminta kepada Allah Ta'ala, insya Allah orang tua itu pasti melindungi kita, salah satu dengan dasar menguatkan kita. Salah satu dia pernah, meskipun dia sudah meninggal, pernah bicara, sing kuat nak kelak pun bakal enak le nak anjene kono iki sik soro cuman konang anak-anakmu kok bakal ketemu enak. Itu titik nol pribadi saya, sharing cerita pribadi saya. Karena dimanapun nek kata orang Jawa, saben malam Kemis mulai ini omahnya pujian saben malam Jumat. Salah satunya omah ini ku sopo, nek orang sudah meninggal, rumah itu bukan rumah di tempat itu. Salah satunya itu adalah turunan itu mau, salah satunya anak. Karena orang tua itu yang sudah meninggal, kaar omah kaar semangat omah itu darah daging itu tadi anaknya arep para nono aku le iling ngono ngakno. Karena ketika orang sudah meninggal itu putus semuanya, segi amal baik buruk, dan yang bisa menutup suatu kesalahan orang tua ketika sudah meninggal itu adalah anak. Makanya ada anak soleh-solehah itu salah satunya yang bisa menolong orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian Punten Mas niki saderenge makame sinten ae? kalau ini umriki sih namanya insya Allah Mbak Daud, dan dulu sempat nama samaranya itu Mbak Bawo. Karena orang Jawa itu kan sempat lata Nggih. Baut gitu. Insya Allah namanya Mbak Daud jalaran turunannya Abah Hamdi yang bicara ketika kerasukan dulu, nama saya Mbak Daud, saya minta dikembalikan punden saya di dusun Kalyondo. Di jalaran niku niki insya Allah makame Mbak Daud, dan ini Mbok Mira istri Mbak Daud, dan itu insya Allah yugane Joko Untung. Nggih. Sekian wawancara ndugi kula kali rencang kula kali Mas sinten? Mas Muklas. Nggih, kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.